Assalamualaikum, malam mingguan lagi bersama Sanggar Gandes Pamantes. Alhamdulillah, udah ketemu lagi kita malam mingguan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan. Hari ini kita mau membahas tentang warisan budaya Indonesia. Salah satu warisan budaya Indonesia yaitu batik. Buat teman-teman yang suka membatik, yang penasaran tentang membatik, bisa sharing-sharing di sini, komentar, kita ngobrol-ngobrol santai tentang batik. Hari ini narasumbernya Teteh bersama Ibu Sri Ratna Handayani Budi. Nah, untuk malam hari ini kita ada giveaway-nya loh. Bu Ratna akan membagikan ada dompet, ada masker, sama ada sal batik. Pokoknya keren banget. Nah, ya Bu Ratnanya. Ya, alhamdulillah teman-teman yang malam mingguannya karena kita masih pandemi dan daripada kemana-mana mending malam mingguan bersama kita. Sanggar Gandas Samantes bersama Ibu Ratna Handayani. Ya, buat teman-teman semua hari ini kita akan membahas tentang batik. Buat teman-teman yang penasaran tentang batik bisa share, komen, tanya-tanya langsung sama Ibu Handayani. Nah, sekilas Teteh kasih tahu dulu ya, kita kenalan dulu sama Ibu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah saya sehat. Kamu juga sehat ya? Alhamdulillah. Diganggu ya malam mingguannya. Nggak apa-apa, senang. Ini gangguan yang sangat menyenangkan. Ya, hari ini Teteh bersama Ibu Sri Ratna Handayani Budi. Bu Ratna ini lahir di Banjarmasin dan merupakan founder sekaligus owner Handayani Gelis Batik Bogor. Buat teman-teman yang penasaran mau lihat hasil dari batik Ibu Handayani, bisa datang langsung ke Galeri Handayani Gelis di Tegal Gundil ya, Bu? Di Jalan Raya Bogor Baru nomor 16. Iya, teman-teman bisa langsung lihat. Kalau Teteh sih, kalau udah ke tempatnya Ibu, pokoknya pengen semuanya. Yang senang-senang batik harus ke sana. Sekarang kita tanya-tanya, Bu, sejak kapan dan kenapa Ibu senang dengan batik? Ya, sejak kapan? Sebetulnya sejak kecil Ibu senang batik. Kagum dengan motif-motif batik yang ada, terutama batik-batik kita yang lama yang dari Jawa Tengah. Ibu kagum. Kemudian Ibu pelajari kenapa gambarnya seperti itu, kenapa motifnya seperti itu. Kemudian kesininya Ibu belajar tidak hanya mempelajari, tidak hanya menyenangi motif, tetapi juga belajar proses pembuatannya. Ternyata menyenangkan sekali. Akhirnya setelah sudah besar, Ibu memutuskan untuk menggeluti dunia batik. Ya. Dulu Teteh kenal sama Ibu itu tahun berapa ya, Bu? Udah lama banget ya. Dulu tuh belajar membatik untuk siswa berprestasi ya Bu. Tadinya membawa muridnya untuk belajar, ternyata pas belajar tertarik juga. Wah, ternyata menarik juga ya Bu cara pembuatannya. Nah, kira-kira untuk seorang pemula itu apa yang harus disiapkan untuk bisa membatik? Yang pertama punya kemauan dulu. Punya kemauan, kemudian meluangkan pikirannya. Setelah itu mencari waktu yang pas, karena membatik itu nggak susah tuh Pak, cuman nggak gampang. Perlu ketekunan ya Bu. Ya, salah satu Yeah.
salah satu kehebatannya membatik, dia bisa membuat kita tekun, membuat kita sabar, membuat kita apa ya, fokus gitu. Dan kita juga mempunyai tempat untuk mencurahkan isi hati. Iya, jadi Kak, terus sekali udah belajar itu udah nggak mau berhenti, pokoknya sampai batiknya itu terlihat jadi ya Bu ya. Membatik itu seperti racun dalam tanda kutip. Iya, bener. Pengen, pengen lagi seperti itu. Iya, pokoknya sekali kita mencoba udah pokoknya pengen lagi dan pengen lagi dan nggak mau berhenti sampai batik itu jadi. Nah, ketika kita membuat batik, kan batik macam-macam ya Bu, ada batik cap, batik tulis. Yang paling susah itu batik tulis ya Bu, karena kan kita sendiri yang membuat ya. Nah, kira-kira ketika Ibu membuat batik itu perlu berapa waktu untuk menjadi sebuah batik yang bisa digunakan? Uh, ini adalah canting, mungkin teman-teman atau adik-adik di rumah atau yang nonton bisa lihat ini adalah canting yang dibuat untuk batik tulis. Kemudian Ibu juga bawakan ini adalah canting juga, ini untuk batik cap. Prosesnya untuk membuat batik tulis itu untuk 1 lembar 2 meter bisa 3 hari, tapi bisa juga 3 bulan, bisa juga 1 tahun. 1 lembar 2 meter sedikit, 2 meter 2,50 meter. Tetapi untuk batik cap kita 1 minggu bisa 10 lembar 20 lembar tergantung kerumitannya. Jadi itulah yang membedakan kenapa batik tulis itu mungkin harganya lebih tinggi karena prosesnya lebih lama dan lebih susah ya, lebih detail gitu. Iya, perlu waktu yang lama pula ya Bu. Ibu kasih contoh untuk batik, ini adalah proses batik cap. Aduh, bisa kelihatan nggak ya gambarnya? Semoga kelihatan. Ini adalah salah satu motif best seller di Bogor, angkot. Ini prosesnya 1 minggu, Ibu bisa membuat kurang lebih 40 lembar. 1 lembarnya ukuran 2 meter. Tetapi Ibu juga punya batik tulis. Ini motifnya, motif di bawah Ninghayu. Agak susah ya. Ini 1 lembar Ibu perlu waktu 3 bulan. Satu kain batik itu pembuatannya 3 bulan. 3 bulan itu minimal. Ya. Jadi itu yang membedakan Iya. dan tulis. Nah, dalam membuat suatu batik itu apa aja Bu alat-alatnya selain canting? Ya. Ini ada canting ya, canting cap, ini ada canting tulis, mana tadi canting tulisnya. Kemudian ada lilin atau malam. Ini lilin atau malam. Ini fungsinya untuk caranya adalah kita panaskan dulu di wajan sampai meleleh, baru kita memakai lilin. Mungkin sudah banyak yang pernah melihat ya di TV ini. Kemudian ada juga kain, Ibu nggak bawa kain putih, kainnya harus katun. Setelahnya kita perlu kompor untuk memanaskan lilin, kita perlu apa lagi? Kita perlu kesabaran, kita perlu ketelatenan, kita perlu waktu ya. Seperti itu. Subhanallah ya. Berarti benar-benar belajar kesabaran dan ketekunan. Nah, kan Ibu orang Banjarmasin nih. Nah, sekarang Ibu terkenal dengan motif batik Bogor. Jadi, Ibu yang sekarang teman-teman kalau misalkan nanya orang kota orang Bogor di siapa batik itu pasti Ibu Handayani. Ibu Handayani Gelis gitu. Nah, sekarang apa yang membedakan motif batik Bogor dengan motif batik lainnya? Pertama Ibu cerita dulu ya. Jadi memang Ibu kelahiran Banjarmasin, cuman dari Karuhun itu memang ada yang keturunan dari Sunda, dari Pajajaran istilahnya. Jadi mungkin itulah yang membawa atau benang merah Ibu kenapa Ibu berada di Bogor. Jadi Ibu tadinya juga nggak tahu, tiba-tiba kok di Bogor, tidak harus tinggal di Bogor, kemudian harus membatik.
Ternyata setelah ditelusuri benang merah ke belakangnya, oh ternyata ada karuhun di sini yang beliau mungkin ada dua tiga generasi di atas ibu itu beliau dari Pajajaran, seperti itu ceritanya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa, apa yang membedakan batik Bogor dengan batik yang lain? Pertama, prosesnya batik itu pasti sama. Jadi yang disebut batik itu Teh Indi harus memakai canting. Kalau misal canting tulis atau canting cap atau kombinasi keduanya. Tetapi kalau misalnya ada yang menyebut, ada yang misalnya diikat-ikat tuh kain, diikat-ikat, Jumputan. jumputan itu bukan batik karena prosesnya Oh. tidak memakai canting. Kemudian ada juga kan sekarang ekoprint gitu. Kadang-kadang kita salah kaprah ya. Ada sibori, ada sasirangan, ada apa lagi yang sekarang terkenal itu, ada jumputan. Itu kami tidak menyebutnya batik. Pun ada kita lihat di pasaran ada kain yang dijual gulungan yang motifnya batik. Nah, itu kami pengrajin batik tidak menyebutnya batik, tetapi tekstil motif batik. Jadi karena proses untuk membedakan, mungkin sekilas saya udah bisa langsung membedakan, oh ini tekstil, ini adalah batik. Karena biasanya kan kalau kain yang digulung itu yang banyak motifnya seperti motif. Dia lebih rapi, kemudian dia banyak, dan biasanya harganya juga lebih murah. Lebih murah. Nah, itu yang pertama. Ternyata yang kedua tadi kan bertanya tentang bedanya. Bedanya itu biasanya adalah pada motif, tergantung dari kultur daerah tersebut dan kearifan lokal setempat. Jadi misalnya kita cerita apa sebagai contoh ya, kita bedakan batik Cirebon sama batik Jawa Tengah ya. Kalau batik Jawa Tengah kan rata-rata dia motifnya seperti simbol, kayak mungkin Teh Indi kan tahu Sidomukti gitu kan ya. Kemudian ada teruntum, kemudian warnanya juga kan coklat, hitam, putih. Tapi kalau misalnya kita ke Cirebon terus melihat batik di sana, biasanya dia lebih berwarna, betul nggak? Iya. Ada bujau gitu loh. Atau kita mungkin agak tarik sedikit ke Madura, mungkin dia punya warna merah-merah banget, kuning-kuning banget, hijau-hijau banget, seperti itu. Itu yang membedakannya. Gambar-gambarnya, motif-motifnya, peta ragam hiasnya, biasanya kalau di Jawa Tengah itu lebih pada simbol. Simbolnya seperti apa ya? Kalau kawung itu kan kawung ada bulatan pak itu. Tapi kalau misalnya di Cirebon atau di mana di Madura itu biasanya dia lebih lugas gitu. Ada gambar burung seperti itu. Kalau di Cirebon mungkin ada gambar seperti awan, itu mega mendung ya. Di Cirebon juga punya gambar seperti singa ya, seperti itu harimau gitu. Jadi kalau di Jawa itu lebih kepada, karena kultur orang Jawa kan biasanya Jawa Tengah maksud saya itu lebih introvert ya, lebih ke dalam. Nggak, kalau misalnya orang dari Madura atau Cirebon lebih ekstrovert lah, lebih berani mengungkapkan pendapat. Iya. Jadi lebih ke motifnya ya Bu ya? Iya, lebih ke motifnya. Iya. Bu, udah banyak nih yang gabung-gabung sama kita. Kita sapa-sapa ya Bu. Ya, tadi ada yang nyapa. Alhamdulillah banyak yang malam mingguan nih. Daripada kemana-mana, gabung ngobrol bareng sama kita. Ada Nona Marsha, ada Aska Haura, ada Fatresa, ada Sondi Sahreja, halo salam kenal. Ada Chandra Sarwani, ada Pian punya IG, Sylvia Lestari Chandra, Makmunmon 16. Ada Daundra, ada Kindi Cahya, ada Pahmi Pangkalan. Halo Pak Pahmi, ada Suprihatin 4494. Ada Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Pak Pahmi, ada Delia, ada Selfie, ada Dila. Wah, Assalamualaikum Bu Handayani. Siapa hayo yang nggak tahu sebogor pasti tahu
batik Bu Handayani. Iyalah, kebanggaan orang Bogor nih. Ada ACS Lab, ada Onen Krida 1989. Batik yang tema 1000 angkot yang dipakai Pak Bima Arya Sugiarto. Itu karya Ibu juga ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Iya, yang 1000 angkot. Yang kecil banget angkotnya. Nggak bawa malam. Itu terinspirasi dari mana, Bu, ketika membuat batik angkot itu? Hmm, pertama memang ada pembicaraan dulu dengan Kang Bima pada saat itu kan angkot lagi ada, maksudnya ada sesuatu lah tentang angkot. Akhirnya bicara terus sama Kang Bima, uh, terciptalah motif angkot beliau. Kemudian nggak lama kemudian di launching tahun 2017 waktu itu ya, 2000 awal 2018. Jadi memang angkot antara disayang dan dibenci ya. Pelin ya enggak. Jadi tetapi bagaimanapun hidup harus move on ya. Jadi mungkin Iya. sejarah angkot itu mungkin 5 atau 6 tahun ke depan sudah Bogor harus berganti moda transportasi yang lebih green, apa istilahnya, go green lah, lebih. Iya, go green ya. Lingkungan. Iya, ada Baharwati, ada Dila Mutiari. Assalamualaikum, salam kenal Ibu. Terima kasih sudah berbagi. Ada Anaya Rahana. Wah, batik Handayani gelis, jadi ingat dulu sempat liputan ke sana. Kalau tidak salah, sudah lebih dari 10 motif batik yang dipatenkan. Sukses selalu Ibu Handayani. Kalau nggak salah, Ibu itu pemegang Bu? Pemegang 14 sertifikat hak cipta batik. Iya. Ya, Bu. Itu gimana ceritanya, Bu? Bisa sampai dapat 14 sertifikat? Jadi saat ini memang karena dunia apa istilahnya, era globalisasi, segala tuh harus kita daftar supaya kita masih ada memiliki. Kita juga tahu ya, artinya dunia udah tanpa batas. Mungkin juga bisa aja ada motif Indonesia yang dibuat di Cina atau dibuat di negara lain seperti itu. Dan dari sebetulnya ini dari Kementerian Perindustrian yang menyarankan untuk mempatenkan motif-motif yang ada di Indonesia, dan saya juga jadi salah satu mitra binaan Kementerian Perindustrian, sehingga saya bisa mencatatkan kurang lebih 14 sertifikat hak paten motif, termasuk angkot. Jadi angkot itu juga sudah dipatenkan ya Bu hak ciptanya. Selain motif angkot, apalagi Bu motif yang benar-benar ciri khas batik Handayani gelis? Ini mungkin Teh ini juga udah pernah lihat. Ini ada tilu sauyunan. Ini tilu sauyunan. Kelihatan nggak ya nih? Ya, bunga ya. Nah, amarpa bunga besar Bogor. Tilu sauyunan itu artinya tiga serangkai. Ada bunga besar khas Kota Bogor, itu Amarpa Titanum. Kemudian ada daun talasnya yang orange ini, dan ini ada kujang ini yang putih. Tilu sauyunan ini juga salah satu bestseller di Batik Handayani. Kemudian ini ada filosofinya. Jadi yang membedakan batik dengan yang bukan batik itu juga ada filosofinya, Teh. Jadi setiap ini tilu sauyunan filosofinya tentang Kota Bogor. Kota Bogor itu terkenal seperti bunga besarnya, kemudian masyarakatnya ramah, tapi masyarakatnya juga kuat seperti kujang. Itu jadi ada ceritanya. Ada maknanya ya Bu, ada ceritanya. Ada juga yang gambar cepot ya Bu ya? Iya, ada cepot. Itu bijaksana,
nerima, hanya ramah seperti itu, lucu. Ya cepot juga sudah ada. Enggak. Iya, ini punya yang cepot tuh lucu abisnya. Itu udah ya, Teddy ya, Udah lama ya, Bu? udah lama banget dulu. Rasanya Teddy pernah juga nggak salah ya. Iya, Gades Pamantes itu pernah dibikinin motif ya Bu, motif batik. Sampai sekarang itu masih ada. Motif batiknya itu kita kayaknya warna hitam, batiknya bunga warna pink ya Bu ya. Masih ada tulisannya Iya. Pamantes gitu. Gades Pamantes masih ada, itu senangnya bukan main pokoknya. Keren banget. Waktu hari batik kemarin kita masih pajang ya, udah pokoknya udah dipajang, udah kayak harta warisan. Sesuatu banget, itu udah lama banget ya Bu, udah dari tahun berapa? 2012 atau 13 ya Teh ya waktu itu ke galeri itu. Masih di Iya belakang kan 2000, galeri. iya pokoknya 2012 kan, masih dulu, masih di belakang ya Bu, belum ada galerinya. Ini Oh, Teh ada lagi ada nih Bu yang yang tanya. jadi ingat motif Patepung Laung. Wow. Iya. Patepung Iya, Laung Pak itu, Tepung. aduh, Patepung Laung itu salah satu bestseller juga untuk batik tulis. Pembuatannya satu lembar itu bisa sampai 1 bulan, bahkan 2-3 bulan. Iya, subhanallah ya. Satu batik aja sampai berbulan-bulan. Jadi perlu Perlu kesabaran yang luar biasa. Nah, terus selain membuat batik, Bu Handayani juga adalah senang punya hobi menulis. Nah, salah satunya yang sudah diterbitkan adalah buku Titik Balik. Ya Bu ya, yang teman-teman ya itu buku Titik Balik. Masih penasaran Bu ini juga. Nah, kira-kira boleh ada bocoran nggak Bu, buku itu menceritakan tentang apa? ini adalah semacam autobiografi. Jadi kenapa akhirnya saya membatik, dan saya bisa bilang bahwa setiap manusia itu harus mempunyai identitas, harus mempunyai tujuan hidup, karena salah satu prasyaratnya manusia bahagia itu dia mempunyai identitas. Ini atau buku Titik Balik. Ini ada perjalanan dari kecil sampai sekarang. Seperti itu, Teh. Kurang lebih seperti itu. Jadi Jadi, apa? jadi ibu sendiri waktu muda itu pernah dibully, pernah. Jadi kenapa dulu pernah dibully, pernah bahagia, pernah senang, pernah sedih, pernah dibully, pernah apa lagi, mengalami fase-fase itu gitu. Kemudian menemukan titik balik, akhirnya membatik, dan sekarang merasa bahagia lah, merasa nyaman pada posisi sekarang, sudah menemukan apa yang dicari seperti itu. Sehingga hidup jadi penasaran nih Bu, pengen baca, sepertinya menarik ya, menginspirasi ya. Jadi ini tuh Titik Balik ini perjalanan dari ibu yang tadinya bukan apa-apa, yang masih kecilnya suka dibully, sekarang menjadi founder Batik Handayani Gelis. Perjalanannya itu ditulis di Titik Balik dan merupakan ikon batik Kota Bogor. Subhanallah, jadi penasaran. Jadi perjalanannya buat teman-teman yang penasaran bisa didapatkan di mana Bu bukunya? Buku ini bisa didapatkan di Gramedia di Jabodetabek ada. Kemudian bisa boleh sebut ya, di Shopee atau di Galeri Ibu juga ada. Nanti abis ini kita cari ya. Kayaknya menginspirasi nih buat teman-teman yang milenial yang ya betul kata Ibu, kita tuh harus mempunyai jati diri ya Bu, minimal punya karakter nih, punya tujuan mau kemana gitu ya. Kemana kita mau, bagaimana nanti, bagaimana mengisi harinya, nggak galau lagi. Kalau sudah kita menemukan itu, jaminan tidak galau.
Iya, tapi ini anak-anak yang masih galau-galau nih, Bu nih, yang bagaimana cara menemukan tujuan hidupnya gitu. Oh, boleh Ibu share sedikit? Ya, boleh, Bu. Aduh, bocoran-bocoran. Biasanya kan kita mau tidur tuh bingung. Pikirannya terlalu numpuk kemana-mana ya. Banyak sekali yang mesti dipikirin. Kemudian itu handphone lepas dulu deh. Ambil kertas, selembar kertas, tuliskan apa yang kamu cita-citakan. Detail ya. Jangan misalnya gini, saya mau punya rumah besar, jangan harus lebih. Saya mau punya rumah besar dengan perabotan yang bagus-bagus, gitu. Luas rumahnya detail. Jadi seperti itu. Tuliskan tuh kayak apa keinginanmu. Atau itu yang pertama. Atau mungkin cita-cita. Bu, saya mau jadi orang kaya. Kan itu bingung kita orang kaya itu yang seperti apa. Kayak gimana? Jadi Bu, saya mau menjadi orang kaya, saya memiliki perusahaan 100 buah, 100 dengan karyawan, sebutkan aja. Tuliskan di kertas, kemudian bawa dalam mimpi atau sebutkan dalam tahajud keinginan ini. Tetapi bukan yang wajib kalian apa istilahnya tahu bahwa tujuan hidup kalian itu amanah dan barokah. Jadi berguna, Subhanallah. bermanfaat. Iya, berguna dan bermanfaat ya. Nah, teman-teman, kita dapat ilmu baru dari Ibu. Buat teman-teman, anak-anak gadis yang masih galau, anak teman-teman remaja yang masih belum punya tujuan, kita hidup harus punya tujuan. Jadi, kiat-kiatnya dari Bu Handayani ini, kita ambil kertas, tulis mimpi kamu sebesar-besarnya mimpinya, tapi mimpinya harus jelas, ditulis dan ya tentunya harus ada usahanya. Ya, kita sebut dalam tahajud. Ya, subhanallah, biar bisa biar bisa menjadi orang sukses. Amin. Nah, Bu, masih banyak nih yang gabung. Untuk proses penciptaan batik dengan filosofi tertentu, apakah prosesnya cukup kompleks? Enggak. Jadi ketika Ibu membuat batik kan harus ada filosofinya. Nah, filosofinya tuh kira-kira prosesnya cukup kompleks juga, Bu. Enggak susah kok. Kalau dibikin susah kan. Jadi kalau kita sama aja, misalnya kita menggambar rumah ya, menggambar jangan rumah deh, misalnya bunganya indah, kita beri nama, kemudian kita maknai bahwa terima kasih matahari membuat bunga ini menjadi indah, seperti itu kan filosofi juga ya, seperti itu. Jadi jangan dibikin kompleks, enggak, itu hal yang bisa dilakukan, semua bisa melakukannya. Iya, pokoknya dilakukan aja dulu ya, Bu ya. Kalau kita pikir susah ya kan? Enggak jadi ya, Bu. Terus dilakukan dulu, betul kata Fendi, kita lakukan aja dulu, karena sesuatu yang dilakukan itu pasti nanti akan sampai pada ujungnya, daripada kita mikir kan nggak selesai. Iya. Kalau yang di belakang motif apa, Bu, dari Patresa? Di belakang itu motif Bogor Pisan. Bogor Pisan itu adalah ikon-ikon kota Bogor, agak miring itu. Jadi ada di situ ada daun tales, ada buah tales, kemudian ada kujang, ada kijang, kemudian ada bunga bangkai juga di belakang, di sebelah yang nggak terlalu kelihatan. Jadi ini salah satu batik yang dibuat di Handayani, nama motifnya Bogor Pisan, artinya Bogor banget. Bogor banget, nama ikonnya kota Bogor. Ya. Ada Fatana Farizi. Halo Mamana. Panggilannya Mamana nih, Bu. Ada Nopi.
Ada Nopi Hardianti 80. Halo Mama Yes. Bu, ada nggak salah satu batik yang sudah Ibu buat memiliki kenangan spesial untuk Ibu sendiri? Kalau boleh tahu tentang apa ya, Bu? Aduh, tenang. Em, semua batik kayaknya ada kenangan, ada ininya, ada semua batik spesial buat saya. Jadi kita tahu di Indonesia itu juga banyak ragam batiknya, dan kita tahu batik-batik ada di setiap step kehidupan penting gitu. Seperti Teh Indi tahu kan, kalau di kita nikah kan ada sidomukti ya. Kemudian bayi yang baru masih di dalam kandungan ibunya ada babon angkrem. Jadi semua motif itu spesial. Karena dibuatnya juga kan dengan tangan. Kayaknya seru banget ya, Bu. Kita punya hobi, terus bisa menjadi sebuah karya yang kita suka dengan ide-ide yang ada di diri kita. Subhanallah. Iya. Sama inspirasi. Ada Pak Enan Darsita 10. Halo Pak Enan. Ada April Yanisila, ada Salsaula. Alhamdulillah semuanya bisa malam mingguan bareng. Bu, gimana kalau giveaway-nya kita buka satu? Ya, pertanyaannya boleh dari Ibu. Ya, buat teman-teman bisa langsung jawab dan komentar di sini ya. Giveaway-nya, hadiahnya apa nih Bu yang pertama? Pertama ini ada pouch lucu. Tuh, pouch. Ah, lucu. Itu motif apa, Bu? Ini motif Bogor pisan. Motif Bogor pisan. Ada bunga bangsa. Ini aja yang jawab ya, Bu. Ya, siap-siap pertanyaannya. Pertanyaannya. Oh, siap-siap. Sebutkan 3 kota di Indonesia yang memiliki batik. Iya. Ayo teman-teman, sebutkan 3 kota di Indonesia yang memiliki batik. Ya, sambil kita nunggu, sambil kita jawab-jawab lagi ya, Bu. Oh ya, ada Firda Salsabila. Ayo sebutkan 3 kota yang memiliki batik di Indonesia. Aduh, gampang nih. Kalau Indi boleh jawab, nanti Indi dapat ya, Bu. Langsung curang. Nah, kira-kira kan Ibu selain hobi membatik, Ibu juga hobi menulis. Selain titik balik, adakah buku-buku lain yang akan Ibu buat? Yang menyangkut tentang batik Bogor. Jadi buku-buku di batik Handayani ada kurang lebih 70 motif, itu nanti jadikan satu buku. Bu, tadi dulu Bu, ada yang jawab nih. Gimana? Jawa Barat, Pekalongan, Cirebon. Benar gak, Bu? Yang mana duluan tadi? Oh, ini semuanya pada Delia Fitri. Benar? Iya, betul. Ya, selamat. Delia dapat pouch dari Ibu Handayani. Ya. Selamat Delia. Ditunggu lagi ya giveaway berikutnya. Ya, lanjut Bu. Tadi apa? Ya, selain buku itu, ada mau bikin buku baru lagi, Bu? Yang kedua itu buku tentang batik Bogor. Yang ketiga itu saya juga diminta oleh Kemendikbud untuk mengajar guru-guru yang akan berangkat ke luar negeri tentang batik. Jadi itu mungkin insya Allah kan jadi batik, jadi buku juga. Jadi itu tentang membuat mengenal dan mencintai batik judulnya. Jadi lebih kepada proses pembuatan batik, kemudian memperkenalkan batik-batik di Indonesia, kemudian kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai generasi milenial, apa yang harus kita lakukan agar
kita bisa kenal dan kita bisa bangga dengan identitas bangsa. Ini ada komen-komentar lagi Bu. Yo ketinggalan. Halo, ada Ramadan Dek, ada Firda. Woi, udah ketinggalan. Ada GL Gunara 23. Aku mau hadiah. Siap-siap. Nanti ada giveaway berikutnya. Masih ada 2 giveaway. Ada jarinya cepet-cepet amat baru mau jawab. Ya harus gercep berarti. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu dan Teteh. Gercep-gercep banget ya. Ada Fatresa, ada Ervan Jojoit. Ya, siap-siap pantengin ya untuk giveaway berikutnya. Kita giveaway berikutnya aja Bu, yang kedua ya. Ya, teman-teman siap-siap giveaway kedua. Pertanyaan kedua, sebutkan 5 alat untuk membatik. Susah ya? Ya, sebutkan 5 alat untuk membatik. Kalau yang tadi lihat dari awal pasti tahu. Gampang banget ya. Ayo kita tunggu jarinya siapa cepat. Tuh, udah dikasih bocoran gambarnya. Bu, ini pernah lihat kayaknya motif terbaru yang Handayani Gelis buat itu motif apa Bu? Motif yang paling baru. Paling baru, aduh saya nggak bawa ya. Itu ada, sekarang kita membuat seri putih. Jadi dasarnya semuanya putih teh. Tentang bunga. Ada krisantemum, ada bunga matahari, ada bunga mawar, ada bunga daun simpur juga. Kemudian dan itu semuanya seri bunga dan putih latarnya. Mudah-mudahan di 2021 kita sudah bisa itu produksi ya. Dan karena itu semuanya batik tulis. Kemarin kita buat ternyata sudah sold out semua. Jadi Bu, udah ada yang jawab. Pertama ada Erika, cantik, lilin, kain putih, kompor. Kurang 1. Itu cuma 4 ya, Bu. Ini ada nih. Firda Salsabila, cantik, kain, kompor, pewarna. Kurang 1. 5 alat membatik mana? Kain mori, cantik, gawangan, lilin, larutan pewarna. Bener gak, Bu? Yang 1. Kain mori, cantik, gawangan, lilin, barutan pewarna. Boleh. Siapa itu? Chandra Sarwani. Sarwani. Ya, bener Bu. Belum di ini ya, belum tahu ya. Ya, Ore, selamat dapat. Masker ada 3 masker. Ini juga motif Bogor pisan. Ini dinosaurus. Nanti ada 3 masker dikirimkan. Oh, subhanallah. 1 aja, Bu. 2 lagi buat ini. Selamat Chandra Sarwani dapat masker dari Handayani Gelis. Alhamdulillah. Yang lain ketinggalan. Susah jawab cepat. Saya jempol saya gede-gede. Selamat ya dapat masker. Nanti 1 lagi terakhir. Siap-siap. Masih ada apa Bu hadiahnya? Hadiah yang ketiga ini ada scrap. Wow, ada scrap. Scrap ini batik tulis. Yang ini love. Bisa jadi hadiah. Batik tulis guys. Iya, keren banget. Itu kujang ya Bu? Iya, kijang. Iya. Kijang papasan, kijangnya berdua. Subhanallah. Salah satu edisi dari kemarin yang COVID itu. Jadi pada COVID kita tetap produksi, tapi produksinya mereka di rumah masing-masing. Jadi ini salah satu produksinya. Oke. Apakah di dunia batik ini pandemi COVID juga mengimbas kepada dunia batik? Alhamdulillah iya. Jadi memang COVID ini luar biasa pembelajarannya buat kita dan kami juga selama 4 bulan tutup.
tetapi pekerja saya tetap produksi di rumah mereka masing-masing. Jadi pekerja ke rumah. Karena kan hidup harus berjalan ya. Mereka harus tetap Iya. produksi, kemudian hasilnya disetorkan ke galeri. 4 bulan kami tutup, dan sekarang mulai merangkak lagi pelan-pelan. Semoga cepat. Amin. Amin, amin semuanya ya. Nah, ketika pandemi ini kan memang operasional juga berhenti ya, dikerjakan di rumah masing-masing. Adakah karya atau motif baru yang Ibu buat ketika pandemi COVID ini? Motif yang tadi ya, seri bodas yang tadi Oh, memang yang bodas itu, ya. desainnya dibuat saat COVID, Tentang bunga. tentang bunga. Seri baru belum ada tentang itu di Handayani. Itu mudah-mudahan lebih tidak hanya untuk Bogor, itu juga bisa untuk untuk souvenir ke seluruh tempat gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya cepat cepat membaik, cepat pulih lagi, biar bisa beroperasional lagi seperti normal kembali. Ya. Selain membatik tulis secara tradisional, apakah batik Handayani juga mencoba teknik membuat batik yang lain, seperti cetak, print, dan lain-lain? Dari Pian punya IG. Jadi di Handayani hanya dan batik cap serta kombinasi keduanya. Jadi kami belum punya tempat untuk membatik printing. Gitu. Tapi memang lebih banyak ke batik tulis ya, Bu? Batik cap. Oh, batik cap. Kalau batik tulis kan pembuatannya lama ya. Mungkin kalau batik cap mungkin 1 bulan kami bisa menghasilkan 500 lembar gitu. Tapi kalau batik tulis paling 20 sampai 25 lembar. Bu, ketika punya inspirasi nih, misalkan Ibu punya inspirasi motif terbaru, itu Ibu langsung gambar di kain batiknya langsung, atau Ibu tulis dulu di kertas, atau Ibu buat dulu di mana? Biasanya ditulis dulu di kertas. Kan idenya kadang-kadang kan ide itu muncul waktu kita mau tidur. Jadi di samping tidur siap kertas dulu. Jadi di situ muncul idenya. Di kertas dulu, tapi harus dituliskan. Kalau nggak dituliskan nanti lupa besoknya. Lupa. Ya kan? Iya, benar. Sama ya Bu, ketika ini nih membuat sebuah karya tari misalkan. Kan karya tari itu yang orang lihat tuh udah jadinya aja. Tapi kan sebelumnya itu tuh perlu ada ide, ada konsep sebenarnya. Ternyata sama dengan membuat sebuah batik pun seperti itu. Ternyata dalam sebuah karya motif batik itu dia terdapat filosofinya atau maknanya, ada maksudnya gitu ya. Jadi memang nggak sembarangan. Benar-benar ya Bu, sama. Ini pengen banget ketika misalkan Ibu punya motif batik apa nih konsepnya, itu dibikin sebuah karya tari. Nanti ya Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi, bahas lagi. Ada satu motif batik yang bagus banget untuk kado ya. Ada 2 lah. Yang pertama itu saya nggak bawa. Ada motif Laksana Sapaneja. Laksana Sapaneja itu kalau diterjemahkan itu doa yang diijabah gitu. Jadi di dalam motif itu ada aksara Sundanya, sehat, barokah, bahagia. Jadi itu bagus banget kalau misalnya untuk kado gitu kan. Jadi kita memberikan kado tetapi juga mendoakan. Itu yang pertama. Ada juga motif batik kalau kijang papasangan itu bagus juga Teh untuk pasangan, untuk souvenir seperti itu. Ini kijang papasangan. Jadi ini biasanya juga untuk kalau ini di hadiah untuk pasangannya gitu. Seperti itu. Tapi itu idenya nanti kita ngobrol terus buat tarian tapi juga buat kostumnya ya Teh.
Iya dong, siap-siap. Kan keren juga ya Bu, bikin tari tradisional, ada maknanya, konsepnya dari diangkat dari batik, terus kostumnya pun dari batik itu. Gitu. Juga bisa, ya itu bagus deh. Dan pasti panjang, lebih lebih apa lebih dalam gitu. Kan bisa lebih dalam. Dapet deh ide ya. Ada lagi nih teman-teman pada nungguin ya giveaway-nya. Ada Sarifina, halo. Ada Ishak Bramukti. Ada Pian punya Eji. Ada pengalaman unik yang bisa diceritakan di dalam motif tertentu. Um, ada yang mana nih ya, bingung. Banyak. Banyak ya, Bu. Karena setiap batik pasti ada ceritanya ya, Ya, Bu. tanya. Um, oh ini ada nih. Ini nama motifnya adalah Wibawaning Hayu. Wibawaning Hayu ini juga tuntunan hidup, kalau ini agak-agak dalam filosofinya. Bahwa manusia itu bisa meniru sifat alam untuk hidup. Misalnya meniru sifat air yang mengalir. Kan hidup itu kan kadang-kadang mengalir, akhirnya nanti sampai juga ke tujuan. Kemudian meniru sifat api, memberi semangat. Kemudian meniru sifat awan yang selalu memberi harapan. Seperti itu, ini ada 7 ini. Jadi Wibawaning Hayu itu filosofi bahwa manusia bisa meniru alam. Dalam hal ini ada 7 item untuk istilahnya untuk mendapatkan kebijaksanaan hidup, untuk lebih bijaksana, untuk lebih bermakna hidupnya. Seperti itu. Dalam banget maknanya ya. Ini juga belum bisa dibuat dengan batik cap karena nggak pas, jadi harus batik tulis. Ketika Ibu mempunyai motif baru itu dibuat ke kainnya itu kira-kira berapa kain, Bu? Atau dibatasi? Untuk masak ya 1 atau 2 kain dulu. Setelahnya kita batas. Setelahnya kita coba pasar dulu, tes pasar. Kemudian untuk kita presisi harga dulu berapa. Ini masuk di kelas mana gitu kan? Kan kadang-kadang ke customer yang masuk ke kita kan juga kadang-kadang perlunya yang seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi biasanya bikin master dulu 1 sampai 2 kain. Tes pasar dulu, begitu sudah bagus baru kita produksi. 2-3 bulan waktunya. Dah, ada lagi. Oh ya, ada Susi Taruna, Mama Susi, Mama Sus, halo. Terima kasih udah ngobrol bareng. Ada Sugeng Kopro 123, Susi Taruna, hai Say. Halo Mama Susi. Ada ACS Lab, seni batik bukan hanya keterampilan melukis dan sungging. Ajining diri sakalati, ajining raga saka busana. Yuk generasi muda pertahankan agar budaya kita tidak terkikis waktu. Betul banget. Setuju. Salah ya ngomongnya itu bahasanya. Aku takut salah. Ya, dari Vietnam itu malahan. Ada yang Oh gitu Bu. Ada Olin Cantika Bella, ada Rini Har 3 hadir malam ini, malmingan di sini. Sukses Teh Indi, amin. Sukses juga buat Mama Susi. Mama Susi, yuk Bu, kita giveaway terakhir. Nggak terasa kita udah hampir 45 menit ngobrolnya. Iya. Siap-siap teman-teman. Hadiahnya dulu Bu. Kasih lihat lagi. Hadiahnya ini akhir ya. Oh iya, scrap ya. Yuk, yang mau dapat hadiah, siap-siap jarinya. Sebutkan 3 motif Handayani Glis.
Ya, sebutkan 3 motif Handayani gelis. Siap-siap. Kita lihat nih. Siapa ya yang dapat ya? 3 motif. Kok banyak nih Bu motifnya yang tadi udah disebutin lebih dari 3. Kalian hanya disuruh menyebutkan 3. Tuh udah ada contoh tuh yang di belakang. Alat transportasi. Tuh, dikasih lihat. Mana nih yang nonton dari tadi awal pasti bisa jawab. Sebutkan 3 motif dari Handayani gelis. Dapat scrap batik tulis loh. Ini juga ada kijang pasangan. Jadi Bu, di Galeri Handayani Gelis itu selain kita bisa membeli atau melihat batik-batik karya Handayani Gelis, di sana juga bisa langsung belajar ya Bu. Udah ada yang jawab Bu. Ada Rini Hartiga, angkot, kijang pasangan, patepung lawung. Ah, iya betul. Ya, benar. Selamat. Siapa ini? Rini Hartiga. Coba ya, Tete tanya, Rini Hartiga ini udah follow IG Sanggar Gandes Pamantes belum ya? Ayo, Rini Hartiga udah follow Sanggar Gandes Pamantes belum ya? Tadi ada Delia, nanti langsung DM ke Sanggar Gandes Pamantes ya. Ada Anda Chandra Sarwani, ada Rini Hartiga. Nanti langsung nge-DM Sanggar Gandes Pamantes. Nanti Teteh yang hubungi untuk Teteh kasih hadiahnya. Nanti berarti Teteh harus ke Galeri Handayani Gelis dulu nih buat ambil hadiahnya ya, Bu. Boleh, tapi boleh juga caranya gimana kan bisa kita kontakkan ya. Ya, nanti kita kontakkan. Ada pesan. Ya. Selamat buat teman-teman semuanya. Ya, selamat buat yang dapat giveaway. Ya, untuk sudah obrolan terakhir nih kita sudah sampai di penghujung. Kira-kira apa harapan Ibu untuk para generasi muda atau pesan-pesan untuk batik Indonesia? Mimpi saya generasi muda Indonesia mengenal batik dan mencintai batik. Karena batik Indonesia tanggung jawabnya ada di tangan mereka. Jangan sampai batik Indonesia hilang kemudian sama UNESCO diserahin ke negara lain. Jadi bagi generasi milenial, generasi Indonesia untuk terus merawat, terus menjaga, terus mencintai identitas bangsa yaitu batik Indonesia. Ya, terima kasih Ibu. Sudah menginspirasi, sudah berbagi ilmu buat kita semua. Semoga berkah. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah komen-komentarnya, untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk malam minggu ini. Satu kesimpulannya ya Allah, yaitu ketika kita melakukan sesuatu, lakukan dengan maksimal mungkin dan harus punya tujuan. Betul. Ya, benar. Harus punya tujuan. Semoga kita bisa menjadi seseorang yang bisa bermanfaat buat semuanya. Seperti Ibu Handayani ini, dan jangan pernah putus asa. Jadi ya satu intinya kita harus punya tujuan. Ya, terima kasih ya Ibu. Nanti ini mampir-mampir ya. Iya, selamat buat yang menang dapat hadiah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu malam mingguannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di malam minggu berikutnya. Terima kasih buat teman-teman.